SMK Karyaguna II Bekasi merupakan wujud peran serta TNI Angkatan Darat dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan sebagai tindak nyata kesinambungan jiwa, kejuangan para pemimpin, dan pendahulu dalam Korps Ditpalat. Saat ini, SMK Karyaguna II Bekasi sudah terakreditasi A dan juga sebagai salah satu SMK berbasis COE atau Center of Excellence. Karyaguna II Bekasi memiliki 4 jurusan. Yang pertama ada teknik otomotif, yang kedua teknik komputer jaringan dan telekomunikasi, ketiga manajemen perkantoran dan layanan bisnis, yang terakhir akuntansi dan keuangan lembaga. Karyaguna II Bekasi mempunyai tenaga pendidik atau guru berjumlah 53 orang, staf TU 8 orang, satpam 7 orang, dan OB 5 orang. Kebanyakan guru menggunakan metode belajar Project Based Learning. Jadi, setiap siswa mengikuti program pembelajaran secara CBSA, cara belajar siswa aktif. Dan ada yang dihasilkan dalam bentuk karya, walaupun karya itu sifatnya bukan langsung produk. Dalam metode belajar ini, mengajarkan bagaimana membangkitkan siswa aktif dalam belajar di kelas, dan guru bukan lagi sentral dalam menjelaskan segala sesuatu. Yang perlu dibenahi untuk meningkatkan mutu SMK Karyaguna II ini, tentu yang pertama ialah gurunya. Guru di sini dikirim untuk magang setiap tahunnya. Magang itu sendiri untuk meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kompetensi guru itu sendiri. Kemudian, yang kedua, ialah terkait menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai. Lalu, setelah itu terakhir terkait programnya, program apa yang dilaksanakan supaya membangkitkan minat siswa atau supaya siswa memiliki kemampuan yang lebih. Kemudian juga membentuk guru-guru yang selalu melakukan perbaikan melalui MGMP, Musyawarah Guru-Guru Mata Pelajaran. Jadi, di sini guru-guru bukan hanya stuck atau diam saja pada posisinya. Mereka juga harus meningkatkan diri bagaimana cara mengajar yang baik supaya siswa itu berkualitas. Lalu yang dilakukan untuk kemajuan Karyaguna II ini ialah peningkatan kualitas guru, peningkatan materi, peningkatan dalam pemakaian metode, peningkatan sarana, dan peningkatan kualitas belajar. Di SMK Karyaguna II ini juga memiliki program untuk meningkatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Di antaranya ialah gotong royong, bansos, Jumat berkah di masjid warga, membantu mengurangi pencemaran lingkungan, dan beasiswa keluarga terdekat. Selain itu, untuk meningkatkan popularitas sekolah, SMK Karyaguna II ini membuat website yang representatif, digital PR, mempromosikan sekolah melalui sosial media, buat video profesional berdurasi pendek, dan mengelola blog sekolah. Terkait sarana dan prasarana di SMK Karyaguna II ini juga sudah memadai. Sarana dan prasarana diantaranya ada ruang kepala sekolah, ruang BK, koperasi, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang TU, ruang OSIS, lab TKR, lab TKJ, lab AP, lab AK, kamar mandi siswa dan guru, lapangan indoor dan outdoor, lahan parkir, kantin, mes untuk guru dan karyawan, serta ruang kelas yang cukup. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan LCD untuk menambah program pembelajaran. Kemudian juga dengan sarana praktik yang didukung oleh Baddanabos dan program SMKPK. Bagi guru, dengan disediakannya sarana dan prasarana akan menunjang proses pengajaran, seperti pengajaran menjadi lebih aplikatif, variatif, dan efektif. Guru akan merasa terbantu dalam proses penyampaian ilmu. Ada beberapa siswa juga merasa jika pembelajaran akan mudah diserap saat dipraktikkan langsung. Sebagai penanggung jawab, pihak sekolah berkewajiban terhadap pengelolaan kegiatan dan sarana prasarana yang dimiliki. Selain itu, juga diperlukan rasa kesadaran untuk fasilitas yang tersedia bagi setiap warga sekolah, agar tidak terjadi ketidaknyamanan dalam pembelajaran yang akan berdampak pada kualitas belajar.
Kurikulum ialah motornya sekolah. Jika kegiatan belajar di sekolah itu tidak benar, tidak baik, dan tidak tercapai kurikulumnya, maka itu ada masalah di sekolah tersebut. Kurikulum sendiri ini mengacu pada suatu struktur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Yang namanya kurikulum itu bagaimana melaksanakan pengelolaan sekolah. Proses belajar dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi. Keberhasilan kurikulum dilihat jika kurikulum itu sudah tercapai. Sekolah tidak akan berjalan jika tidak adanya kurikulum. Dalam kurikulum itu harus melalui tahap perencanaan dan harus membuat dokumen yang disebut dengan dokumen Kurikulum Operasional Sekolah atau KOS. SMK 2 Karya Guna Bekasi ini menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sendiri lahir dari SMK Pusat, yaitu SMKPK, yaitu Pusat Keunggulan Kurikulum Merdeka. Di sekolah ini baru berjalan 2 tahun, sedangkan pusat keunggulan di sini sudah berjalan 3 tahun. Bagaimana di sekolah ini melaksanakan kurikulum dengan baik? Tentunya harus berpedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui struktur kurikulum. Kurikulum Merdeka ini pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013. Cuma saja diberikan beberapa tambahan terkait mata pelajaran pilihan yang maka dikatakan merdeka, dan akan ada namanya spesifik. Ini pelajaran P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Sasaran dan tujuannya tentu ingin meningkatkan siswa yang berpancasila. Kelebihan di kurikulum ini, sekolah diberikan kelulusan siswa untuk memilih mata pelajaran pilihan yang memperkuat kemampuan siswa itu sendiri pada saat nanti ia bekerja. Kemudian, di kurikulum yang sekarang ini, mata pelajaran lebih mudah dan tidak bertele-tele, yaitu hanya mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Namun, juga ada kekurangan dengan bergantinya kurikulum. Satu, dengan contoh setiap ganti kurikulum tentu adanya yang namanya diklat pelatihan untuk kurikulum. Sebelum ini dinamakan sistem membuat RPP yang sekarang diubah menjadi modul ajar yang di dalamnya juga banyak beberapa perubahan.